Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Salok Cilacap terletak di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ia merupakan bagian dari Taman Wisata Alam berupa hutan gunung yang dikelola oleh Perum Perhutani Banyumas Timur. Luasnya mencapai 236,7 km. Dari atas gunung ini, kita dapat melihat langsung pemandangan sebuah pantai yang berada di kejauhan. Tawaran keindahan tersebut bukan satu-satunya yang membuat gunung ini punya daya tarik. Selain dari itu, cerita mistis dan misteri juga kental beredar di kawasan ini. Nuansa mistis Gunung Salok Cilacap salah satunya dimulai dari cerita bahwa tempat ini merupakan kawasan wisata spiritual kayangan dari para dewa yang ada di Pulau Jawa. Dahulu, masih menurut cerita, nama Gunung Salok adalah Cungring Saloka. Cungring Saloka konon dibangun oleh para dewa sebagai tempat pelarian di Pulau Jawa setelah dihukum turun ke bumi oleh Tuhan. Kebenarannya tentu boleh dipercaya atau tidak. Hanya cerita seperti ini menjadi daya tarik sebuah tempat yang malah membuat banyak orang penasaran ingin berkunjung. Mengulas Gunung Selok, tentu kita setidaknya mengetahui sekilas mitosnya. Berdasarkan buku Gunung Serandil dan Selok, tersirat Sang Panom Nusantara. Berbicara Gunung Selok sama dengan berbicara kehidupan yang bisa dilihat maupun yang tak terlihat, di mana dalam kepercayaan spiritual orang Jawa, Tuhan pun menciptakan dewa, di mana asal muasalnya dewa adalah manusia yang menyalahi kodrat, di mana ia selalu ingin hidup di dunia. Namun, ternyata Tuhan mengabulkannya dalam bentuk dimensi lain yang berbeda dari manusia normal. Dewa ditempatkan di puncak Himalaya. Sedangkan kewenangannya dilarang mencampuri urusan alam dunia, kecuali dewa-dewa terkhusus. Berkaitan dengan mitos Gunung Selok, sangat erat kaitannya dengan uraian dan ungkapan cerita tersebut. Sejarah menceritakan pada waktu di alam dunia masih zaman kenabian, pernah terjadi penyimpangan batas-batas kewenangan dari alam kedewataan. Pemimpin para dewa atau Betara Guru turut campur tangan dengan alam dunia atau alam manusia. Akhirnya, Betara Guru dan seluruh para dewa diusir dari kayangan Himalaya menuju Pulau Jawa atau Pulau Panjang, sebutan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sebelum Krakatau meletus. Karena harus beradaptasi dengan tempat yang baru di Pulau Jawa yang belum pernah ada penghuninya, itulah akibat dari tindakan yang melanggar batas-batas kewenangan hidup atau hak hidup pemberian Tuhan. Setelah beberapa waktu menempati Pulau Jawa atau Jawa dengan penuh keprihatinan, para dewa mulai membangun kayangan baru. Kayangan tersebut dinamakan Kayangan Cungring Saloka atau Cungring Seloka. Nama tersebut sesuai dengan keadaan para dewa yang dihadapkan dengan teka-teki kehidupan. Walau para dewa telah bertempat di kayangan baru, tetap saja mereka gelisah, sebab telah merasa mengingkari kodrat dan melanggar aturan Tuhan. Untuk itu, para dewa tidak henti-hentinya bertobat agar segera diampuni segala kekeliruannya. Tuhan memang Maha Pengasih dan Penyayang serta penuh dengan ampunan. Pada saat yang telah ditentukan, para dewa diampuni dan diperbolehkan kembali ke kayangan Himalaya, serta melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sepeninggalan para dewa kembali ke Himalaya, tempat yang dulunya dinamakan Cungring Seloka sekarang dikenal dengan nama Gunung Selok.
Gunung Selok dulunya adalah tempat bersemayamnya para dewa, hingga sampai sekarang masih nampak keasriannya. Beberapa pendukung dalam mitos ini adalah banyaknya tempat ritual di Gunung Selok, di antaranya Patilasan Sang Hyang Wisnu dan Batu Tapak Bima. Gunung Selok juga menyimpan cerita lain. Kali ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 80-an, beredar sebuah isu bahwa di tempat ini Bung Karno mendapat wahyu mengenai Pancasila. Lagi-lagi, kebenarannya masih belum terbukti pasti. Keterkaitan tempat ini dengan Insinyur Soekarno menjadi magnet lain yang dimiliki Gunung Selok. Berbagai cerita mistis yang dimilikinya, Gunung Selok Cilacap kerap dijadikan destinasi wisata spiritual oleh beberapa pengunjung. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti ziarah atau semedi di petilasan dan goa yang memang ada di kawasan ini. Beberapa lokasi seperti Padepokan Jambil 5 dan Jambil Pitu dianggap yang paling keramat. Jadi, ketika kita berkunjung ke Gunung Selok, jangan heran jika bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan ritual dan semacamnya. Gunung Selok juga menawarkan wahana yang berada di puncak gunung. Wahana yang biasa disebut Wahana Gunung Selok View adalah spot yang wajib dikunjungi. Walaupun untuk menuju wahana ini kita harus berjalan berapa ratus meter menyusuri pepohonan, tapi semua itu terbayar ketika kita sampai di sana. Wahana yang satu ini menyuguhkan keindahan alam berlatar belakang hamparan sawah, hutan, dan Samudra Hindia. Hal yang paling penting selama di lokasi, jagalah kesopanan, jangan membuang sampah sembarangan, berkata jorok, atau melakukan perbuatan yang tak senonoh. Hal ini disebabkan tempat ini merupakan wisata spiritual yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Perjalanan ke Gunung Selok dapat dilalui menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil. Namun, jika kita menggunakan motor, sebaiknya berhati-hatilah karena tidak semua jalan beraspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.